Sahabat Kuku TV, hari ini saya menjumpai seorang petani milenial namanya Komang Lolik. Dia bertani di Subak Umonalun, Banjar Menalun, Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Tabanan. Saya amat tertarik mendatangi beli Komang Lolik ini karena dia petani muda, milenial, out of the box dibandingkan petani lainnya di Desa Kukuh. Jika yang lainnya menanam padi, baik itu padi konvensional maupun padi organik, beli Komang Lolik justru menanam sayuran gonde. Dia seorang diri bermain untuk sayur gonde di Desa Kukuh. Mari kita dengar penuturan beli Komang Lolik. Apa yang mendasarinya masih muda tapi mau bertani dan memilih tanam sayuran gondol? Ya, jadi awalnya gini ya, berawal dari pandemi. Jadi usaha jadi petani sayur gondol ini sudah saya jalani selama setahun ya. Alasannya ya karena pertama itu pemasaran sayur gondol itu lebih gampang dan hasilnya lebih cepat untuk gondol gitu. Apa karena pandemi ini beli tidak mendapatkan pekerjaan di tempat sebelumnya sampai beralih menjadi seorang petani? Sebelumnya bekerja di mana, beli? Sebelumnya kerja di kapal pesiar. Wow, kapal Ya. pesiar. Wah, itu pekerjaan yang Ya. paling bergengsi bagi anak-anak muda di Bali di ya. Bali. Bahkan Indonesia ya. Bahkan bisa dikatakan Indonesia ya. Mereka memimpikan untuk bisa Untuk bisa bekerja kerja di di kapal pesiar, pesiar. Gengsi nggak, beli memutuskan dari kapal pesiar menjadi petani? Gengsi nggak, beli? Ya gini ya. Jadi kita keluar dulu dari konteks pandemi ya. Anggaplah pandemi itu urusan belakang gitu. Yang pertama bukan masalah gengsi ya. Karena intinya di sini kalau kita gengsi nggak bakal hidup. Kalau gengsi udah nggak bakal hidup dah gitu. Kalau gengsi, sahabat, tidak bakalan hidup. Nah, Nggak bakal itu nggak bakal hidup. dari beli Komang Lolik. Khususnya untuk anak-anak muda ya. Karena apa? Zaman masa-masa seperti ini kan semuanya serba susah ya. Dari mulai diberhentikan bekerja, mau cari kerja kayak gimana. Kalaupun punya lahan, mau ngolah lahannya seperti apa. Jadi saya secara pribadi milih kenapa sih harus terjun langsung jadi petani gitu. Dan itu pun petani gonde gitu yang notabene susah lah gitu kan, ketimbang kita harus tanam padi atau nggak tanam sayuran lain gitu. Karena untuk sayuran gonde nih gimana kita kayak ngomong bayi gitu loh. Susahnya Ya seperti harus telaten, harus perhatikan gitu dari pagi sampai kita sore itu, dari ngatur airnya seperti apa, terus penanamannya seperti apa, khususnya lagi di pembibitan. Karena kalau untuk sayur gonde nih yang buat gagal pertama petani gonde nih ya dibibit. Yang membuat gagal petani gondol itu adalah dibibit. Dibibit ya. Nah, beli dari nganggur ya dalam tanda kutip, Iya, nganggur. tidak dapat pekerjaan di kapal pesiar, terjun langsung sebagai petani gondol, tidak memilih sayur hijau atau yang lain yang banyak, justru milih gondol. Ada pendampingan atau pelatihan khusus, beli? Atau malah otodidak? Kalau saya pribadi di sini otodidak ya. Otodidak. Ya, otodidak. Jadi ada referensi lah yang saya baca ya, mulai dari, kalau di YouTube nggak ada. Di YouTube mungkin nggak ada. sekarang Kuku TV yang pertama. Kalau Ya. di YouTube saya cari ada tapi mereka nggak memperlihatkan, oh ini loh gonde, ini bibit gondenya, ini gonde setelah ditanam, ini gonde siap dipanen, sampai ke pupuknya apa, rabuknya apa gitu, nggak ada. Jadi saya benar-benar otodidak, belajar dari bapak-bapak petani-petani lain yang punya gonde juga. Cuma kenyataannya susah. Kenyataannya susah. Sering gagal. Sering gagal, tetapi masih mau bertahan. Masih mau bertahan ya. Ya. Apa yang membuat bertahan? Pasti karena sudah ketemu pasar dong. Yang buat bertahan ketemu pasar, iya benar. Ada
permintaan seperti itu kan. Bahkan kemarin dari Denpasar pun ada yang minta, dari Kabe-Kabe juga ada yang minta kewalahan lah istilahnya kan. Makanya kalau anak-anak muda yang punya lahan bilang orang tuanya, Pak kasih dong sekian petak, saya mau nanam gonde seperti itu. Karena pertama ya pemasarannya lebih gampang, itu yang buat saya bertahan. Yang kedua yang buat saya bertahan, saya pengen tahu, ini kan sayur gonde ini kan trademarknya orang Tabanan ya. Istilahnya satu Tabanan tahu lah sayur apa nih, sayur gonde pasti tahu ya. Bahkan sampai Denpasar pun sekarang udah tahu sayur gonde. Saya pengen tahu kayak gimana sih penghasilan dari bertani gonde ini, bisa nggak ngidupin keluarga saya di masa yang seperti sekarang. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Ya, untuk mencukupi kebutuhan keluarga di saat pandemi ya, gonde ini bisa. Setungkare bisa. Pengalaman apa saja yang beli Komang dapatkan selama 1 tahun kemarin? Serangan hama, bagaimana cara penanggulangannya? Seperti disampaikan tadi, ibarat kita ngomong bayi. Ya. Nah, ayo Bli, ceritakan Bli. Jadi pengalamannya setahun ya menjadi petani gonde, tepatnya itu setahun 4 bulan ya. Jadi saya tidak ada panggilan untuk ke pesiar. Saya putuskan ya udah, saya mau bertani gonde aja. Walaupun waktu itu orang tua juga sempat bilang susah ya kan, capek udah pasti capek. Kerja apapun pasti capek. Jadi pengalamannya itu saya sempat 3 bulan saya benar-benar gagal total. Mulai dari pembibitan. Dari pembibitan saya sudah gagal. Itu mungkin yang membuat kebanyakan petani gonde itu nyerah gitu kan. Karena memang di pembibitan itu yang susah untuk petani gonde pemula lah katakan. Belum tahu bagaimana ngatur volume airnya, kapan saatnya ngasih air, kapan saatnya dikeringkan, kapan saatnya dia harus dikasih sinar matahari, lokasi mana yang tepat untuk jadikan lahan bibit seperti itu kan. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi sampai saya gagal. 3 bulan saya nggak punya penghasilan. 3 bulan gagal total. Rugi karena tidak total, punya penghasilan. Tetapi masih punya semangat. Coba lagi, pasti akan berhasil. Nah, gimana tuh semangatnya, Bli? Jadi gini ya, jujur aja dari momen pandemi ini yang buat saya semangat itu loh. Semangat dalam arti mau sampai kapan kita harus tunggu yang namanya bantuan sosial kan gitu ya, agak nyerempet sedikit kan gitu. Apa-apa, ya kan? Biar didengar oleh pemerintah. Ya kan, mau sampai kapan gitu ya kan, tangannya giniin, Pak bantuan sosialnya mana kan gitu ya. Kan lebih baik kita gini ya. Jadi saya di situ putuskan coba lagi gitu kan, sampai kebetulan sama keluarga juga sempat lari-larian karena hujan, bibitnya lupa diambil, semuanya hanyut gitu ya kan. Intinya bertahan itu ya karena semangat aja gitu. Semangat untuk membuktikan diri berhasil. Dan gonde ini mampu menopang perekonomian keluarga kan gitu. Iya. Di mana dapat bibit pertama kali Bli? Nah, untuk pembibitan itu kita bikin ya, walaupun ada yang jual ya di pasar-pasar seperti toko-toko pertanian jual, cuman itu klasifikasi gondenya beda gitu, nggak seperti yang gonde saya pribadi tanam ini, beda dia. Jadi untuk saya pribadi, untuk membuat bibitnya itu saya ambil dari buah pohon gondenya yang sudah tua, itu nanti berbuah, pohonnya berbuah, kita ambil buahnya yang sudah istilahnya wayah. Yang sudah tua, itu kita ambil, kita kumpulkan jadi satu, kita jemur. Kalau cuaca mataharinya bagus, cuaca panasnya bagus, kurang lebih 1-2 minggu tuh yang istilahnya yang perfect lah katakan ya kan, untuk ditabur gitu. Itu nanti kita pisahkan dulu antara serbuk dari buahnya itu sama ampas-ampasnya kita pisahin. Jadi nanti serbuknya itu benar-benar kayak kopi gitu. Seperti serbuk kopi ya. Itu yang bagus untuk ditabur, untuk menjadikan bibit. Itu prosesnya 2 minggu. Ditabur di beberapa petak. Ya. Nah, inilah sekarang pemilihan lahan yang bisa kita gunakan untuk menjadi tempat tumbuh kembangnya bibit. Jadi nggak asal-asalan seperti mungkin mindsetnya orang, udah ada tanah, udah ada air pasti hidup. Kalau tidak menjamin ya? Tidak menjamin. Sudah punya tanah, sudah punya cukup air, bahkan rabuk punya, pupuk punya, NPK lagi yang mahal ya kan. Tidak menjamin bibit gonde itu mau hidup. Nggak menjamin.
Saya bisa buktikan. Ya, karena pengalaman Ya. itu yang membuktikan. Jadi pilihannya itu lahannya minimal pagi hari sampai jam 11 itu sudah kena sinar matahari. Itu yang pertama. Kemudian tanah dari lahannya itu benar-benar harus yang gimana ya? Kayak luluh bubur. Apa sih? Iya. Ya, terbayang saya. Lembek, ya. Tetapi kepadatannya juga Kepadatannya cukup. ada gitu ya, gitu. Sama volume air ya harus diperhitungkan, karena yang dari awal hari pertama kita yang namanya nebar serbuk gonde itu nggak perlu air, mungkin kurang lebih selama 1 minggu lah, tidak perlu air sama Nggak sekali. perlu. Ya, setelah kita tabur nggak usah diisi air pokoknya. Setelah itu baru kita momong bayi istilahnya. Kita turun ke sawah, ke lahan, carikan air paginya, sorenya kita buka lagi, keringkan lagi gitu. Di situ biasanya gagal. Di situ biasanya Di gagal. situ biasanya gagal. Berat juga ya beli ya. Berat. Di pembibitan itu Di yang gagal. pembibitan yang berat. Itu dari nabur sampai menjadi bibit berapa hari dia tumbuh itu? Kalau yang faktor-faktor tadi terpenuhi ya pertama dari cuaca, Hmm. kemudian tanahnya, kontur tanahnya, termasuk keasaman tanah ya, lupa tadi bilang keasaman tanah juga sangat diperhitungkan. Keasaman tanah kalau kalau petani profesional dia pasti ukurnya pakai alat dong, Ya. pakai tes apa gitu namanya untuk ngukur tingkat keasamannya bagus nih gitu. Tapi kalau saya secara pribadi karena dibilang petani modern tidak, dibilang tidak modern juga tidak gitu kan. Saya ngukurnya dengan ini apa namanya, warna tanah. Warna tanah. Warna tanah. Jadi kalau warna tanah yang bagus untuk ditaburkan bibit itu biasanya warnanya coklat keabu-abuan. Pekat dia, coklat Keabu-abuan ya. Kalau petani yang tanam padi kan mereka whatever lah gitu kan. Tanam ya tanam aja, sudah yang sudah ada tanah, sudah ada air kan gitu. Tapi kalau untuk bibit gonde itu kita harus bisa ngelihat tekstur tanahnya itu seperti apa sih gitu kan. Jadi kalau warnanya coklat keabu-abuan itu ya udah tebar sudah tabur. selama kurang lebih 1 bulan. Dari serbuk itu tumbuh menjadi bibit 1 bulan. 1 bulan. Dan itu konsekuensi gagalnya 70%. Konsekuensi gagalnya 70%. Ya. Ya, jadi harus ekstra ya punya Ekstra waktu. kan tadi saya bilang ngomong bayi nih. Ngomong bayi. Ngomong bayi kalau ditaruh salah, digendong salah kan gitu. Seperti itulah bibit-bibit gonde. Kukuh TV, kabar dari desa.